Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita kembali lagi belajar bahasa Indonesia di pertemuan ketiga. Adapun materi kita pada hari ini yaitu menelaah struktur dan kaidah teks ulasan. Sebagaimana setelah kalian mempelajari kemarin, kalian telah mengetahui tentang pengertian teks ulasan. Ya. Di sini tujuan pembelajaran kita adalah setelah kalian mempelajari materi ini, kamu diharapkan mampu menelaah teks ulasan untuk mengetahui struktur dan kaidah serta perbedaan tentang kualitas suatu karya, baik itu film, cerpen, puisi, novel, dan karya seni daerah. Nah, yang pertama, Ibu akan jelaskan tentang struktur teks ulasan. Jadi, struktur teks ulasan yang pertama itu adalah identitas karya. Ya, identitas karya. Jadi apa saja yang masuk pada identitas karya? Identitas karya itu contohnya seperti judul, pengarang, penerbit, tahun terbit, tebal halaman, dan ukuran buku. Jadi bagian ini mungkin saja tidak dinyatakan secara langsung. Hal itu seperti yang tampak pada teks ulasan film dan lagu. Jadi yang biasa nampak seperti ini biasanya pada teks ulasan buku. Akan tetapi jika pada teks ulasan film dan lagu biasanya bagian ini tidak nampak atau biasa dibahas pada di bagian paragrafnya, ya. Kemudian struktur teks ulasan yang kedua adalah orientasi. Jadi apa itu orientasi? Orientasi dalam paragraf pertama, yakni dengan menjelaskan keberadaannya sebagai novel yang mendapat penghargaan sekaligus mendapatkan perhatian yang cukup besar dari banyak kalangan. Jadi contohnya sebuah novel yang mendapatkan sebuah penghargaan atau mendapatkan sebuah perhatian dari halayak ramai atau masyarakat luar. Jadi di sini di bagian orientasinya penulis akan menuliskan memperkenalkan novel tersebut, seperti itu. Jadi struktur teks ulasan yang ketiga yaitu sinopsis. Jadi sinopsis adalah berupa ringkasan yang menggambarkan pemahaman penulis terhadap suatu novel. Jadi biasa kalian jumpai sinopsisnya, sinopsis buku itu ada di bagian belakang, tapi di sini yang dimaksudkan adalah sinopsis teks ulasan. Jadi sinopsis berupa ringkasan yang menggambarkan pemahaman penulis terhadap isi novel tersebut. Selanjutnya, struktur ulasan bagian keempat. Analisis. Jadi di sini analisis berupa paparan tentang keberadaan unsur-unsur cerita seperti tema, penokohan, dan alur. Selanjutnya ada evaluasi. Bagian evaluasi yaitu berupa paparan tentang kelebihan dan kekurangan suatu karya. Contohnya dinyatakan bahwa novel Ethais menyajikan beberapa pelajaran hidup, bahasa yang mudah dicerna. Nah, itu merupakan kelebihan dari novel tersebut. Adapun kekurangannya bahwa novel tersebut sudah sangat langka dan sulit diperoleh. Jadi, bagian evaluasi itu biasanya menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan suatu karya. Selanjutnya di sini setelah kalian mempelajari, Ibu minta kalian pasangkanlah. Jadi ada di sini kolom pertama pernyataan, kemudian strukturnya. Perhatikan bagian 1. Bahasa novel ini mengalir lancar dan mudah dipahami. Nah, kira-kira struktur bagian apa itu? Ibu kasih sedikit bocoran. Jadi struktur bagian evaluasi. Bahasa novel ini mengalir lancar dan mudah dipahami.
Silakan dilanjutkan nomor 2, 3, 4, dan 5 pada buku tulis kalian. Baiklah, Ibu lanjut, kaidah kebahasaan pada teks ulasan. Apa saja kaidah kebahasaan pada teks ulasan? Yang pertama, banyak menggunakan konjungsi penerang. Konjungsi penerang itu seperti bahwa, yakni, yaitu. Contohnya seperti apa? Contohnya ada pada teks ulasan Atais ya, judulnya Atais. Yang pertama itu adalah Hasan merasa bahwa semua itu terjadi karena perbuatan Anwar. Ia menaruh dendam pada Anwar dan berniat membunuhnya. Jadi ada kata bahwa. Jadi bahwa itu adalah konjungsi penerang. Kemudian contoh yang kedua, antara lain. Novel ini banyak memberikan pembelajaran pada pembacanya, antara lain bahwa kita harus pandai bergaul dengan orang lain. Jadi konjungsi penerang itu biasanya ditandai dengan kata seperti, bahwa, yakni, yaitu. Selanjutnya, kaidah kebahasaan yang kedua yaitu banyak menggunakan konjungsi temporal. Apa itu konjungsi temporal? Konjungsi temporal itu banyak menggunakan kata seperti, sejak, semenjak, kemudian, akhirnya. Contohnya, sejak saat itu pemahaman Hasan tentang agama mulai berubah. Ia mulai meragukan keberadaan Tuhan. Ada kata sejak. Kata sejak itu adalah konjungsi temporal. Contoh selanjutnya, kata kemudian. Kemudian ia mencari Anwar. Ini contoh diambil masih di teks ulasan judul Atais. Kaidah kebahasaan selanjutnya yaitu banyak menggunakan konjungsi penyebab seperti penyebab. Contohnya konjungsi penyebab itu adalah seperti karena dan sebab. Contohnya, akan tetapi karena Rusli juga pandai bicara, kemudian dialah yang berbalik memengaruhi Hasan. Kata akan tetapi. Selanjutnya, contoh kedua, lama-kelamaan Hasan cemburu karena hubungan Kartini dengan Anwar semakin dekat. Di sini ada kata karena. Karena adalah konjungsi penyebab. Selanjutnya, menggunakan pernyataan-pernyataan yang berupa saran atau rekomendasi pada bagian akhir tes. Hal ini ditandai oleh kata jangan, harus, hendaknya. Contohnya seperti apa? Jangan sampai salah pergaulan hingga pada akhirnya kita malah tersesat, bahkan sampai mengingkari ajaran agama. Jadi di sini menggunakan pernyataan-pernyataan yang berupa saran. Jadi sarannya itu biasa ditandai dengan kata jangan, harus, hendaknya. Contohnya jangan sampai salah pergaulan hingga pada akhirnya kita malah tersesat, bahkan sampai mengingkari ajaran agama ya. Selanjutnya contoh kedua, kita harus kita harus senantiasa berpegang teguh pada agama dan selalu meyakini dengan keberadaan Tuhan semesta alam. Di sini juga mengajak kita untuk harus senantiasa berpegang teguh dengan agama. Selanjutnya yang ketiga, nilai moral yang kedua adalah hendaknya kita mau memaafkan kesalahan yang lain yang sudah bertaubat. Jadi di sini contoh konjungsi menggunakan pernyataan maksud Ibu menggunakan pernyataan yang berupa saran atau rekomendasi. Jadi itu tadi struktur kebahasaan teks ulasan ya. Jadi ada konjungsi penerang, konjungsi temporal, kemudian ada konjungsi penyebab, terus ada pernyataan yang berupa saran yang harus kita lakukan.
di sini pasangkanlah. Jadi kalian diminta untuk memasangkan contoh kata. Nah, contoh katanya di sini nomor 1, perhatikan ada kata sebab. Kira-kira kaidah kebahasaan apa itu sebab? Pasti kalian tahu. Jadi kalian cukup memasangkan saja di tanda silang seperti ini, atau dipasangkan, dijodohkan ya, seperti itu. Kata sebab, hendaknya, semenjak, kemudian, yaitu. Oke. Selanjutnya tunjukkanlah contoh. Tugas selanjutnya kalian diminta untuk tunjukkanlah contoh kalimat dari suatu teks ulasan yang menggunakan kata-kata berikut ini. Silakan kalian membaca teks ulasan, baik itu teks ulasan buku, lagu, cerpen, dan lain sebagainya yang ada di buku cetak kalian. Silakan diperhatikan. Kemudian kalian mencari kata yang berkonjungsi akhirnya, bahwa, hendaknya, lalu, dan karena. Silakan kalian mencari di teks ulasan yang ada di buku cetak kalian. Jadi kalian terserah mau judulnya yang mana ya, entah itu judulnya TAIS atau dia teks ulasan cover lagu. Yang jelas teks ulasannya ada pada buku cetak kalian. Oke, cukup penjelasan Ibu. Jika ada kurang jelas, silakan bisa langsung bertanya lewat WhatsApp ya, atau di grup. Ibu tutup pembelajaran kita hari ini dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.